Kang Bro, nggak banyak yang mengulas generasi terbaru CBR 150R ini. Sebuah generasi yang ternyata secara warna red, white, blue ini semakin ganteng. Dan tentu kita akan bedah buat sampean. Apakah memang motor ini patut sampean beli? Yuk kita bedah detailnya seperti apa. Kita gas ya. Nah, Kang Bro, ini adalah generasi terbaru CBR 150R yang disebut sebagai All New. Dan teman-teman, untuk warna red, white, blue ini saya akan menemukan sebuah warna yang eye catching. Cak, lihat bagian moncong mukanya yang agresif ya. Warna merah melabur semua bodi-bodi sampai ke bawah sini. Dan kemudian kita di bagian sini ya, bagian tengah sini kita menemukan ada warna putih, Cak. Warna putih dengan tulisan CBR, sayang sekali ada plat nomor di sini. Dan teman-teman, bahkan di bagian lidahnya pun, Cak, kita menemukan ada warna hitam di sini, Cak. Hitam, tapi oleh Honda diberikan pemanis stripping di sini. Jadi memang kesannya betul-betul kayak kakaknya, asli. Lampu-lampunya Mas ya, gokil ya. Lihat nih, lampu LED-nya dengan bentuk LED di sini. Nah, sosoknya seperti ini, garang banget ya. Lalu kalau kita lihat bagian fender-fendernya juga sama, Cak. Fendernya declare oleh Honda dengan warna red ya. Jadi rednya red glossy, teman-teman. Kelihatan seperti ini ya. Dan warna birunya tadi, sorry, kelihatan baru di sini, Cak. Nih, warna biru dengan CBR tertulis di sini. Lalu di bagian bawah sini, Mas, sampai akan menemukan suspensi upside down yang berukuran 37 mm kalau nggak salah, 38 atau 37 lah kalau nggak salah ya. Dan ukuran ini membuat sosoknya jadi garang ya, teman-teman. Dan warnanya apalagi Honda memilih dengan warna emas. Lalu di bagian bawahnya juga sama, di mana bottom untuk outer tube-nya itu declare dengan warna silver. Nah, seperti itu. Dan kita lihat di bagian pelek-peleknya, Cak, declare dengan warna gold ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi memang terkesan jadi lebih agresif. Nah, cakep ya untuk yang generasi ini. Sebuah generasi menurut IWB sebenarnya nggak ada celahnya nih kalau kita ngomongin desain nih. Kodenya K45N ya, Cak ya, kalau sama nanya dulu projectnya. Dan teman-teman, seperti yang sudah IWB share sebelumnya, bagaimana rupa untuk motor ini ya, dari tumpuk-tumpukan untuk fairing-fairingnya ya, tumpukan fairingnya. Di sini ada lubangnya, ini memang sporty parah. Lihat, Honda berhasil sih membuat motor ini jadi lebih garang ya. Dan apalagi untuk warna red, white, blue ini benar-benar kayak Fireblade banget ya. Dimana stiker di sini, Cak, nembus sampai ke belakang. Lalu warna biru dan CBR 150R di sini. Kemudian di bagian area samping-sampingnya juga ada warna biru, Cak. Jadi CBR 150R ditulis seperti ini. Fontnya khas banget ya, Cak. Kemudian juga di bagian sini strippingnya sama ya, teman-teman. Jadi kalau kita tarik garisnya dari depan itu ke belakang, semuanya nyambung sampai ke bagian tangkinya, Cak. Ya, jadi tangki nyambung sampai ke bagian samping untuk fairingnya. Bahkan ketika kita intip di bagian sini kan ada kisi-kisi nih, Cak. Terpisah ya, tapi karena dia nyambung sampai ke belakang, maka sosoknya jadi terasa lebih penuh gitu ya, padat gitu, Cak. Nah, ini nyambung ke bagian belakang sampai ke bagian sini, Cak. Tertulis ya di sini, Cak, 6-speed DOHC. Jadi teman-teman, memang ini adalah motor yang sudah menggunakan engine double cam. Walaupun overstroke ya bahasanya, tapi kalau dari speknya sudah mumpuni ya pastinya, Cak. Jadi kalau kita lihat juga ada emblem Honda, sayap begitu, Cak, stikernya. Nah, untuk bagian sini, speedometer, saya akan menemukan speedo yang mirip dengan sebelumnya, tapi jelas ya di sini ada, lihat, ada emblem CBR ya, jadi kelihatan lebih berkelas. Lalu di bagian sini untuk kunci stang untuk kunci kontaknya masih starter biasa ya, pastinya belum smart key. Dan untuk untuk end cap, untuk cap dari suspensinya menggunakan warna biru ya, tertulis Showa SFFBP, dan bagian triple clamp-nya juga warna hitam. Jadi sosoknya seperti ini. Generasi terbaru masih tetap belum ada engine kill-nya, masih sama dengan sebelumnya. Dan ini adalah cover kondom, Cak. Nah, jadi seperti itu sosoknya generasi yang terbaru ini, yang kelihatan lebih garang banget ya. Lebih garang banget. Nah, crankcase engine juga sama, Cak. Warnanya coklat ya di sini, Cak. Jadi emas gitu ya, kelihatannya lebih keren. Lalu di bagian sasis-sasisnya juga sama. Sasisnya kalau kita lihat di sini, Cak, warna hitam, Kang Mas ya, glossy. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana bagian footstep-nya yang di clear dengan warna silver.
Jadi sejauh ini kita lihat memang cukup apik ya komposisi dari CBR 150R ini, karena terjadi perbedaan antara sasis dan juga footstepnya. Kalau footstep di warna hitam pasti nggak akan seperti ini. Kemudian untuk swing armnya Cak, kotak model biasa ya dengan warna hitam, dan adjuster untuk chainnya juga masih sama modelnya seperti ini. Lalu kita lihat juga di bagian samping-sampingnya Mas. Nah, bagian sampingnya ini kita akan menemukan untuk body-bodinya itu ada bagian belakangnya sini ada kayak coak-coakan gitu, dan di sini ada stiker yang ditarik oleh Honda sampai ke bagian belakang sini. Jadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana stikernya di bagian arah sini dan juga sampai ke atas sini. Jadi looks-nya jadi lebih garang ya, lancip lagi Cah ya. Terus bagian suspensi monosoknya sama ya Mas ya. Jadi monosok pastinya sudah rolling, dan sama bisa perhatikan bagian springnya yang juga warna merah teman-teman semuanya. Dan kalau kita lihat ternyata untuk peleknya sama dengan depannya, pastinya Cak, pelek warna gold begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Nah, oke. Jadi kalau kita perhatikan di area sini sampai ke bagian belakang, warnanya adalah warna merah semuanya ya, sosoknya. Langsung lihat bagaimana detail dari motor ini yang memang garang sekali. Nah, generasi 2026 Kang Mas, yang terbaru ya, walaupun sebenarnya ini adalah warna nggak fresh banget, tapi tetap disebutnya 2026. Karena kenapa? Ya karena belum ada lagi yang baru setelah ini Cak, lihat dari jauh seperti ini. Nah ya, jadi ini adalah CBR 150R. Bagian sampingnya Mas lihat nih, gila garang banget sih ini mukanya. Inilah desain yang 2016 loh. Kan desainnya kan mirip dengan abangnya nih, tapi kok bener-bener masih enak dilihat ya. Lihat nih, bagian suspensinya dan juga bagian kalipernya di clear warna emas pula. Seperti itu ya Cak ya. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana detail dari bodi per bodinya, yang memang masterclass ya kita sebutnya ya. Terus kita lihat juga di bagian uncap mufflernya sama Cak ya, warnanya warna silver. Seperti ini ya, masih sama. Lalu bagian sama ya, fender-fender belakangnya juga model gantung ya. Pastinya dengan sebelumnya nggak ada yang berbeda. Jadi generasi baru ini tidak ada yang berubah dari sisi bentuk shape dari fendernya. Nah, untuk bagian joknya kita menemukan ada sabuk di sini seperti biasa, dan bagian area sini juga declare warna merah ya Cak. Ini ada untuk membuka jok bagian sini. Jok-joknya warna hitam pastinya tanpa ada jahit-jahitan, semuanya polosan. Lalu jika kita lihat dari jauh seperti ini. Yes. Nah. Oke. Jadi kita intip detail seperti ini. Memang kalau kita ngomongin tentang CBR, pasti tidak lepas dari sejarah CBR ini yang sebenarnya awalnya made in Thailand. Kemudian Honda memasukkan dengan versi yang dulu kita sebut sebagai versi memang CBU mungkin ya, dan ternyata tidak, mungkin versi overbore ya.
dan ternyata kurang cemerlang saat itu, dan akhirnya Honda merevisi dengan desain lokal yang mana sosoknya semakin lama semakin agresif, dan ini adalah final edition. Kita sebutkan demikian karena dari pengamatan IBB sejauh ini belum ada niat AHM untuk merubah ataupun adanya facelift pada generasi yang ini. Ini adalah generasi mentok Cak bahasanya, karena ya sama tahu sendiri kan desainnya yang garang banget, desainnya yang benar-benar kayak kakaknya, tapi sampean hanya mengeluarkan uang yang ya 40 jutaan bisa meminang motor ini. Sama sekarang komen Cak, kira-kira motor ini cakep nggak menurut sampean? Sosok generasi terbaru red white blue, sama komen di bawah Kang Mas ya, dengan harga 43 jutaan, kira-kira worth it nggak sama beli motor ini? Sama komen di bawah, dan video saya suka video semua like, share, dan subscribe. Ojo dari Kang Mas sama sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandes.